Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Segala puji marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Kemudian salawat serta salam tetap semoga tercurah kepada baginda Nabi besar Muhammad SAW beserta keluarganya, beserta para sahabatnya, dan hingga kepada kita sebagai umatnya akhir zaman. Dalam kesempatan kali ini, Bapak sebagai guru BK SMA Mardika Pase ingin menyampaikan materi tentang keluarga sadar hukum, atau istilahnya disingkat Kadarkum. Anak-anakku sekalian, sebelum kita lebih luas berbicara tentang keluarga sadar hukum, marilah kita gali sedikit tentang arti sebuah kata sadar dan kata hukum. Kata sadar di sini artinya adalah kita mampu merasakan setelah kita mengetahui sesuatu hal itu salah atau benar. Kemudian kata hukum adalah aturan tertentu yang dibuat untuk kepentingan tertentu pula. Kemudian kita harus mampu menyatukan definisi tersebut ya, keluarga sadar hukum atau kadarkum. Karena di sini lingkungannya keluarga, maka kita menyederhanakan materi saja ya. Kita bahas tentang keluarga saja. Sebetulnya banyak secara global kadarkum itu memang ada secara nasional, kemudian ada juga secara atau kegiatan di provinsi, bisa juga di kabupaten. Tapi kita sederhanakan saja ya di keluarga kita sendiri. Bagaimana kita bisa disebut sadar hukum atau kita bisa tinggal di lingkungan yang memiliki keluarga yang sadar hukum. Salah satunya poin-poinnya ketika kita tahu bahwa seseorang itu sudah melakukan atau sudah sadar hukum, yang tadi hukum itu adalah sebuah aturan atau sebuah rule yang dibuat oleh lingkungan tersebut untuk kepentingan yang lain atau kepentingan yang lebih urgen bisa saja ya, supaya terlihat kondusif atau menjadi tertib dalam lingkungan. Di keluarga salah satu poinnya adalah kita selalu atau mampu menjaga nama baik keluarga kita sendiri. Itu juga salah satu anak atau orang yang sudah sadar hukum. Kemudian yang kedua, dia mendengar nasihat orang tua. Itu juga dia merupakan salah satu anak atau orang yang sudah sadar hukum, di mana orang tua tidak mungkin menjerumuskan hal yang jelek, pasti semua juga mengarah kepada hal yang lebih baik untuk kehidupan kita. Kemudian selanjutnya kita mampu menghormati setiap orang yang ada di lingkungan keluarga kita, baik di lingkungan keluarga ataupun di masyarakat kita. Nah, sekarang kita kan mau sekolah, berarti di lingkungan sekolah kita bagaimana hormat terhadap guru kita, menghormati teman-teman kita. Nah, itulah ya salah satu anak atau orang yang sudah sadar hukum, dia mampu melakukan itu, menghormati orang-orang di lingkungannya. Kemudian selanjutnya dia mampu mengubah, dia mampu berubah. Ketika dia belum sadar bahwa sesuatu hukum itu ada sanksinya, tata tertib baik di keluarga, di masyarakat, atau di lingkungan sekolah. Setiap kita melakukan kesalahan atau perilaku yang melanggar hukum itu, yang melanggar tata tertib itu, nah maka anak-anakku sekalian pasti selalu diikuti dengan sanksi. Keluarga sadar hukum, makanya kita kan di sekolah harus jadi siswa-siswi sadar hukum dengan perilaku kita sendiri. Salah satunya adalah menghormati guru kita, menghormati sesama teman kita. Nah, itu juga salah satu sadar hukum.
tata tertib sekolah yang lainnya adalah disiplin yang paling utama. Ketika kita masuk sekolah atau pulang sekolah, istirahat, nah itu kan ada disiplin waktu, sudah ditentukan waktunya oleh sekolah. Nah itu juga kalau seseorang sudah sadar hukum, maka dia akan tetap mengikuti apa yang sudah menjadi tata tertib di sekolah tersebut. Bapak yakin kalian pasti mampu melaksanakan tata tertib sekolah, karena anak yang sudah masuk pada jenjang SMA, seragamnya sudah putih abu, pastilah dia bertambah kematangan berpikir atau istilahnya menuju pendewasaan yang lebih baik. Bapak percaya itu ya. Mungkin daripada panjang-panjang, lebih panjang lagi penjelasannya, lebih baik kita sederhanakan, singkat saja ya. Kesimpulannya adalah kita harus belajar sadar hukum, karena di dalam hukum selalu ada sanksi. Ketika kita melanggar hukum pasti ada sanksinya. Banyak melanggar tata tertib sekolah, bisa jadi kita dikeluarkan dari sekolah. Apalagi kita melanggar hukum di masyarakat, di sosial seperti mencuri. Itu hukumannya lebih berat lagi, sesuai dengan pasal nomor 352 tentang pencurian di dalam KUHP. Maka itu hukumannya maksimal 15 tahun penjara. Hati-hati, 15 tahun penjara. Mencuri itu, mencuri barang orang lain ya, tapi kalau mencuri hati ya tidak tahu. Silakan siapa yang mau menghukumnya. Kalau mencuri hati ya, anak-anakku sekalian, mungkin dari Bapak sekian dulu ya. Nanti kita ketemu, mudah-mudahan pandemi ini cepat berlalu ya. Kita menjadi normal kembali, belajar bisa tatap muka kembali, dan kita bisa bersama mengikuti KBM di sekolah ya. Sehat selalu, semangat, dan selalu berbahagialah, pokok namanya enjoy. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.